Oke guys, hari ini gue akan kasih tahu dan share gimana caranya teman-teman memulai bisnis dari nol, nggak punya modal, sampai teman-teman bisa dapetin modal, punya perusahaan, dapetin modal miliaran, bahkan sampai puluhan miliar. Bahkan omsetnya tuh bisa sampai miliaran ya. Ini gue akan kasih tips. Tapi sebelum gue masuk ke dalam situ, gue akan sharing sedikit tentang iPad terbaru. Jadi ini barusan gue dikasih sama klien gue gitu ya, tentang ayo dong promo share kehebatan dari iPad Gen 10 generasi 10. Jadi ini pemakaian udah kurang lebih 3 hari ya, dan ini menggantikan laptop gue teman-teman. Jadi teman-teman, ini sudah menggantikan, bahkan kalau misalnya kita masukin ke dalam TV itu bisa jadi kayak MacBook gitu, cuman memang terbatas lah ya, nggak terlalu, cuman kalau buat dasar-dasar aja oke. Dan ini menggantikan laptop gua kalau misalnya gua presentasi ke klien, ke meeting sama presentasi sama calon-calon investor gua, dan ini worth it banget kalau menurut gua. Dari tampilannya santai, terus juga untuk presentasi juga oke, karena cukup besar kameranya, dan juga karena ini golongan yang terbaru dan iOS-nya yang 16. Jadi kalau menurut gua memang luar biasa dengan harga kurang lebih kemarin 8 jutaan ya kan. Dengan harga 8 jutaan menurut gua worth it nggak sih teman-teman beli iPad dari Gen 10 ini. Nah, kalau menurut pribadi gua, teman-teman bisa cek ya di seluruh YouTube itu ada ya. Cuman kalau gua buat kerja presentasi ini buat teman-teman karir kerja atau kantoran, khususnya dunia marketing ya, mungkin handphone gue cukup pakai Samsung gitu ya. Cuman kalau misalnya lu presentasi, lu lebih keren pakai iPad, dan kemungkinan closingnya tuh lebih besar. Dan gue bisa buktiin ketika gue ketemu beberapa klien gue, dan mereka lebih trust dibandingkan teman-teman pakai laptop Xiaomi, terus juga pakai Samsung atau pakai brand-brand yang di bawahnya Apple. Jadi kalau menurut gue sendiri, ketika kalian buat kerja entertain dunia bisnis, ini worth it banget untuk meningkatkan value yang ada di dalam diri lu. Untuk presentasinya tuh teman-teman bisa di slide tuh oke banget ya. Jadi dengan harga 8 jutaan pengganti laptop, dan buat teman-teman desain, terus juga editing, semuanya ada di sini. Terus juga gue bisa nonton Netflix, semuanya lengkap. Oke, jadi menurut gue untuk kerja ini worth it banget ya. Nah, kita lanjut ke dunia bisnis. Kalau misalnya teman-teman, gimana caranya sih gue memulai bisnis dari nol. Jadi 2000, gue sharing sedikit ya, 2015an 2013 itu gue masih menjadi pelatih badminton. Jadi dulu tuh gue sebagai atlet, ketika gue ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, jadi pelatih, dan akhirnya gue di salah satu klub Surabaya di Suryanaga ya kan, dan akhirnya gue menjadi pelatih junior sampai senior, dan akhirnya gue membuat klub sendiri gitu ya, dengan banyak prestasi. Murid-muridku tuh ada yang pelatnas, ada yang sudah masuk Jarum, dan klub-klub besar lainnya. Dan akhirnya gue buat klub sendiri, mau merintis teman-teman. Dan merintis itu gue memulai dari nol juga. Gue akhirnya buat klub sendiri, tapi gue nggak tahu yang namanya legal. Untuk bisnis gue udah bisa jalan ya, itu omset tuh kurang lebih sekitar 20 juta per bulan pendapatan gue, sampai dari muridnya 4 sampai akhirnya 100 murid. Dan itu memang capek banget gitu ya, kerja dari pagi sampai malam. Dan akhirnya gue berpikir gimana caranya kerjanya enteng tapi dapatnya banyak gitu. Gue berpikir gimana ya, lu harus jadi investor properti, minimal lu bisnisnya harus properti. Dan akhirnya gue diajarin tuh sama salah satu cukong properti yang ada di Citraland di barat sana. Kan biasanya orang China kan luar biasa soal bisnis properti. Dan akhirnya gue belajar banyak. Gue pertama kali yang gue lakuin adalah gue ikut mereka jualan ya. Jadi buat teman-teman yang malu buat jualan, udah lah, jangan malu untuk jualan. Jadi yang pertama kali gue lakukan adalah gue ikut orang, nggak digaji, nggak diapa-apain, nggak digaji, nggak dikasih biaya transport, cuman gue bener-bener pengen belajar. Jadi dari gue masuk kantor, dan gue masuk kantor ya karena gue ngelatihnya sore, jadi gue sambil ngelatih juga. Jadi pagi gue ke kantor ke barat, terus habis itu siangnya gue pulang sampai ngelatih, lanjut terus. Jadi paginya doang gue ke kantor. Di situ gue belajar cara entertain, presentasi, terus juga cara jualan, sosial media, dan akhirnya wah gitu ya. Dan akhirnya ketika gue memulai bisnis itu, gue jadi marketing dulu. Gue belajar, oh caranya kayak gini.
Dan ketika gue udah pinter, gue closing langsung 5M 10M gitu kan, karena relasi gue memang karena dari badminton gue kenalan tuh gampang banget kenal sama orang-orang kaya, dan akhirnya gue bisa dapat closingan di situ banyak. Singkat cerita gue bisa dapat ya lumayan lah komisinya, tapi di situ masih kecil teman-teman, dan akhirnya gue mencoba untuk bangun bisnis sendiri. Nah, bangun bisnis sendiri itu memang agak susah ya, dan untuk pertama kali gue bangun bisnis properti sendiri itu gue mengalami hampir kebangkrutan. Jadi gue udah nggak punya cash flow dan nggak closing, nggak ada yang kejual ya kan, dan akhirnya mikir nih gimana. Dari 2016 gue mikir gimana caranya untuk bisa closing, sampai 2018-19 nggak ada jawaban guys. Jadi 2019 pandemi. Nah, ketika pandemi itu gue mau nggak mau karena nggak ada konvensional, akhirnya gue kerja digital. Nah, pas gue kerja digital itu ya gue coba belajar yang namanya main Instagram, main YouTube, main TikTok, semua sosial media gue mainin, dan gue juga belajar desain. Nah, mau nggak mau kan biasanya dulu kita canvassing keliling, dan akhirnya masuk ke relasi baru, pokoknya konvensional banget. Sampai tiba akhirnya gue berinisiatif, ya udahlah kita fokus untuk jualan online. Jadi 2019 itu merubah cara berbisnis gua dari offline jadi online. Jadi dari presentasi, dari meeting, semuanya online semua ya, kecuali transaksi. Kalau transaksi masih konvensional. Jadi dari jualan presentasi, dari jualan buat konten, terus desainin konten, terus juga abis itu meeting, buat janji meeting itu Zoom meeting dulu, Google Meet dulu, Zoom meeting ya. Terus habis itu teman-teman setelah udah sampai oke, baru nanti dia ketemu. Waktu itu kita udah punya kantor ya. Ketika ketemu sudah selesai, baru besok transaksi, lihat cek lokasi sampai di notaris. Tapi sebelum gua buat bisnis, yang pertama kali gua lakukan adalah gua buat PT dulu dari hasil closing gua. Jadi gua jualan dulu jadi marketing. Ketika dapat komisi, gua buat PT guys. Ya PT kurang lebih 5-10 juta ya. Kalau teman-teman ada yang lebih murah tuh 4 juta ya. Teman-teman bisa order di aku juga. Dari situ teman-teman buat PT. Ketika buat PT ya sisihkan untuk sewa kantor. Ya kalau teman-teman sekarang tuh sewa kantor nggak perlu repot-repot guys. Teman-teman bisa virtual office, atau teman-teman bisa di apartemen ya, sewa kantor seadanya kalau misalnya teman-teman nggak mampu. Kalau dulu gua sewa kantor kurang lebih sekitar 30-40 juta. Itu kita sewa rumah, sekalian gua rumah, di dalam rumah sekalian gua buat kantor juga. Mungkin teman-teman bisa apartemen dibuat jadi kantor ya. Nah, sampai pada akhirnya jalanin prosedur itu sambil jualan ya kan, jualan beli, jual beli, cari investor ya. Gimana caranya cari investor teman-teman? Dengan konsep ya. Teman-teman harus punya konsep bisnis. Kalian udah punya konsep bisnis belum? Kalau belum punya konsep bisnis, teman-teman harus buat dulu konsep bisnis. Konsepnya dari mana? Dari uang itu masuk, terus pembagian hasilnya berapa, terus akhirnya BIP-nya berapa, sampai dia balik modalnya lagi yang awal itu gimana. Gue akan kasih tips buat teman-teman. Kalau gue sendiri buat investor-investor yang mau join di bisnisnya kita, sekarang kita punya 7 bisnis ya teman-teman. Teman-teman bisa cek, ada 7 bisnis teman-teman, bebas. Mau retail, farmasi ada, mau ternak kripto juga ada, mau suplemen juga ada, Sprinters Gold, terus juga skincare, ekspedisi, dan properti, developer dan properti diskon 50%. Jadi semua produk yang gue beli itu diskon 50%. Contoh beli propertinya 1,5M, kita cuman belinya itu sekitar 500 juta. Jadi kita untungnya tuh banyak banget. Makanya investor tuh mau. Tapi pengembalian investor tuh gimana? Nah, biasanya sistemnya bagi hasil. Contoh misalnya modal uang itu masuk nih buat investor-investor di luar sana yang mau bergabung sama Milliarder Boy, uang lu masuk 1M. 1M itu ya, 1M itu kita beliin properti atau bisnis retail apapun ya. Ketika beli properti diskon 50%, harga pasarnya berarti 2M, belinya 1M. Nah, setelah itu keuntungan itu ada yang namanya keuntungan bulanan, yaitu per 3 bulan kita kasih profit. Kurang lebih berapapun dari hasil sewa, berapapun nilainya, 70% buat investor, 30% manajemen. Keuntungan bersih ya. Nah, tujuannya apa kita kasih besar? Supaya cepat balik modal. Karena kita targetin 2-3 tahun itu harus balik modal 1M. Nah, ketika sudah balik modal ya, teman-teman tinggal take profit aja. Jual beli, tinggal take profit berapapun dapat 70. Sampai akhirnya BIP. Ketika BIP itu teman-teman dirubah, yang awalnya 70% jadi 30.
ya kita kasih 30 30 30 30 sampai kapan ya, sampai selamanya, sampai nilai saham lu, karena dua yang teman-teman dapat, investor dapat nilai saham ya, teman-teman beli saham perusahaannya kita. Yang kedua pegang aset, jadi teman-teman setiap investasi di tempat kita itu pegang yang namanya jaminan aset ya, pegang yang namanya jaminan aset guys. Nah jadi untuk fundamental, setelah teman-teman balik modal itu keuntungannya diputer, yang tadinya 70% jadi lebih kecil, sambil nanti sahamnya saya jual lagi ke investor yang baru dengan harga yang lebih mahal. Jadi itu kenapa banyak investor-investor yang mau berinvestasi di Milliarder Boy Group. Jadi buat teman-teman yang bingung mau investasi apa di 2023, teman-teman mungkin bisa coba bisnisnya Milliarder Boy kongsian bareng, atau teman-teman ada 3 produk ya, teman-teman bisa pakai duit sendiri, modal sendiri, invest, atau teman-teman bisa bareng-bareng kongsian 50-50, atau teman-teman cukup jadi affiliate aja, jadi marketing. Kalau misalnya teman-teman jadi marketing, kurang lebih kita kasih komisi 5-10%. Jadi kalau misalnya closing 1M, kita kasih 50 juta minimal sampai 100 juta. Lumayan kan? Jadi buat teman-teman itu pengalaman gue dari 2013 2010. Gue tuh bukan siapa-siapa, sampai sekarang gue jadi investor properti. Yang dulu gue jadi marketing ya kan, cari keliling-keliling cari investor. Sekarang gue tinggal investasi ke beberapa perusahaan, dan gue ngebantu banyak murid-murid gue. Buat teman-teman yang pengen join workshopnya aku, atau teman-teman mau masuk ke dalam Milliarder Boy Academy, teman-teman bisa bergabung di Family Milliarder Boy, dimana teman-teman dibantuin dari nol sampai buat perusahaan, sampai bisa dapat permodalan. Karena di sini kita ngebantuin beberapa pengusaha-pengusaha kecil yang pengen level up ya, dimana mereka kekurangan modal, dan akhirnya kita bantu untuk membuat pitching, dimana pitching itu bisa mendatangkan beberapa investor baru ke dalam bisnisnya dia. Oke, jadi itu yang mungkin bisa aku sharing sedikit di hari ini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya sesuatu, Bang gimana sih caranya bisa dapat rumah diskon 50%, ya teman-teman masuk aja ke komunitas kita ajarin. Setiap bulannya kita ngadain webinar, workshop, terus teman-teman bebas konsultasi kalau misalnya teman-teman masuk ke member VIP dan VVIP ya. Jadi tunggu apa lagi ya, jangan lupa dibeli iPad Gen 10 ya, worth it nih buat teman-teman presentasi, dan buat teman-teman buat materi-materi konten, buat kerja, buat kuliah, itu keren banget lah ya, dan worth it lah kalau menurut gue. Oke, thank you buat teman-teman, sukses selalu. Gua doain buat kalian yang nonton video ini biar tambah sukses.